Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan melanjutkan belajar tentang probabilitas distribusi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang distribusi diskrit ya. Nah, sekarang kita belajar tentang distribusi kontinu. Oke, ini ada beberapa tipe data yang sudah kalian pasti pahami ya. Data itu ada dua jenis, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian di dalam kuantitatif itu ada data yang namanya data diskrit, dan yang kedua adalah data yang namanya data kontinu. Nah, data kontinu itu formulasi matematika yang perlu kita perhatikan ini ya. Jadi formulasi matematikanya bisa dilihat dari grafik ini ya. Ini adalah grafik sumbu X ini adalah value-nya ya, angkanya. Kemudian Fx ini adalah frekuensinya. Misalnya kita dapatkan garis seperti ini. Maka garis ini itu menunjukkan nilai antara value dan frekuensi. X, Y. X-nya itu adalah nilai. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya nilai yang muncul di dalam sampling data kita. Kemudian di sini ya, Fx itu bukan probability. Karena apa? Karena Fx itu menunjukkan frekuensi. Kita nggak bisa menuliskan frekuensi itu sebagai probabilitas. Oke ya. Nah, kemudian untuk mencari propertiesnya, maka kita gunakan rumus ini ya. Integral fx kali dx sama dengan 1. Jadi ini itu adalah nilai dari probabilitasnya. Probabilitasnya itu adalah perkalian antara fx-nya ini dengan x-nya ini ya. Nah, kalau kita kalikan itu, maka hasilnya harus sama dengan 1. Kenapa kok 1? Karena probabilitas itu selalu memiliki nilai maksimal 1. Oke, nah di mana fx ini bisa lebih besar sama dengan 0 dan x ini berada di antara angka 0 sampai angka b. Oke ya. Nah, misalnya kita tuh disuruh nyari berapa sih peluang x yang berada di antara a dan b. Maka kita bisa mencari dengan mengkalikan atau dengan mengetahui luasan di bawah kurva ya. Nah, ini probabilitas itu adalah luasan atau area di bawah kurva. Jadi kita cari aja A dan B itu tempatnya di mana. Nah, berarti inilah adalah luasan area yang berada di dalam kurva, di bawah kurva. Jadi untuk mencari luasan ini sama seperti rumus di SMA ya, maka kita bisa gunakan rumus integral. Integral dari A ke B fx kalikan dx. Oke, nah distribusi probabilitas kontinu itu bisa dalam bentuk uniform. Nilai fx-nya itu stabil, konstan, atau bisa juga normal ya, yang mengikuti distribusi normal. Oke, yang pertama distribusi uniform. Oke, nah ini ya. Kalau di distribusi uniform ini kita lihat bahwasannya nilai fx-nya ini konstan ya, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian fungsi dari fx ini, kita pengen tahu fungsinya ini, bisa dicari dengan 1 dibagi dengan d min c. D min c itu adalah batas akhir dikurangi dengan batas awal dari nilai yang muncul. Kemudian untuk mencari rata-rata dan standar deviasi, kita bisa gunakan rumus mu sama dengan c ditambah d dibagi 2 untuk rata-ratanya, dan untuk standar deviasinya tau sama dengan d dikurangi c dibagi dengan akar 12. Oke. Ini adalah contoh dari penerapan distribusi uniform. Misalnya kalian itu adalah seorang manajer produksi dari perusahaan soft drink. Nah, kalian tuh percaya bahwasannya setiap mesin itu sudah disetting untuk mengisi sebanyak 12 oz ya. Nah, ternyata mesin tersebut tuh memang mengisi
dengan batas 11,5 sampai 12,5. Jadi mesinnya tuh nggak mungkin ngisi 10 oz, itu nggak mungkin. 13 ataupun 13 juga nggak mungkin, dia hanya mengisi pada batas ini ya. Kemudian, nah kita asumsikan bahwasannya jumlah air yang diisi, jumlah liquid yang diisi itu mengikuti distribusi uniform. Kira-kira berapa sih probabilitas yang muncul untuk kejadian bahwasannya soda yang diisi itu adalah kurang dari 11,8 oz? Maka karena dikatakan distribusi uniform, kita langsung gunakan rumus. Nah ini ya, tadi kita punya dua batas, batasnya itu adalah 11,5 sampai 12,5, dan kita disuruh mencari peluang yang 11,8 kurangnya. Berarti kalau 11,8 kurang, maka ini ya, berarti kita disuruh mencari probabilitas antara 11,5 sampai 11,8. Untuk langkah yang pertama, otomatis kita harus mencari dulu garis yang mengikuti garis yang merepresentasikan nilai fx itu ya. Nah, nilai fx ini untuk distribusi uniform kita gunakan rumus 1 dibagi dengan dimensi. Berarti 1 dibagi dengan 12,5 dikurangi dengan 11,5 itu ya. Nah, ternyata fx ini adalah nilainya 1. Oke, kemudian kita masukkan peluangnya. Kita masukkan nilai batas peluangnya, nilai batas dari data yang ingin kita amati. Nilainya berada di antara 11,5 sampai 11,8. Karena distribusinya uniform, maka kita gampang nih untuk mencari luasannya. Tinggal mengkalikan antara dasar atau alas kalikan dengan tinggi. Alasnya gimana nyarinya? Alasnya itu adalah 11,8 dikurangi 11,5 dikalikan tingginya ini ya, itu adalah 1. Nah, peluangnya itu berarti ada sekitar 0,3. Jadi istilahnya terdapat 30% minuman soda yang berisi terdapat 30% mesin yang mengisi soda itu yang berada di dalam range 11,5 sampai 11,8 oz. Oke, selanjutnya distribusi normal. Oke ya, nah ini adalah kegunaan dari distribusi normal. Nah, distribusi normal ini bisa digunakan untuk menjelaskan proses acak ya, atau fenomena yang kontinu. Kemudian, nah bisa juga sebenarnya distribusi normal ini digunakan untuk mengamati kejadian diskrit. Misalnya yang probabilitas binomial, seperti yang kalian pelajari 2 minggu yang lalu. Kemudian distribusi normal ini sangat penting ya, karena ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan statistik. Oke, ciri-ciri dari normal distribution atau distribusi normal itu yang pertama adalah bell shape. Bell shape itu berarti kurvanya ini berbentuk lonceng dan bentuknya itu adalah simetri ya. Simetri antara kanan dan juga kiri. Kemudian dia itu memiliki nilai rata-rata, median, dan modus dengan nilai yang sama. Nah, kemudian penyebarannya itu adalah 1,33 kalikan standar deviasi. Kemudian variabel acaknya itu memiliki range yang infinite atau range yang cukup besar ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah punya distribusi normalnya, kita tuh pengen tahu kira-kira grafiknya tuh memiliki fungsi berapa sih, fungsinya tuh seperti apa sih. Nah, itu kita bisa menghitung persamaan kurva normalnya tuh dengan menggunakan rumus ini ya. Fx sama dengan 1 dibagi tau kalikan akar 2pi dikalikan dengan epsilon pangkat min setengah kali x min mu dibagi tau dikuadratkan. Kayak dimana tau ini adalah standar deviasi dari populasi, kemudian P ini selalu nilainya tetap ya 3,14, kemudian X ini adalah
variabel acak, kita mau mengamati X-nya itu dari nilai apa sampai apa, nah itu ya. Kemudian mu ini adalah rata-rata dari populasi. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita bisa mengetahui persamaan kurva normal. Oke, nah ini slide ini menunjukkan pengaruh dari memvariasikan parameter mu dan tau. Saya rasa mungkin kalian paham betul ya, sudah paham betul tentang distribusi normal atau kurva normal ini. Oke, di sini saya pengen mereview sedikit ya, mengulas sedikit. Di sini kita lihat ada 3 grafik ya, ada grafik A, B, dan C. Kita bandingkan A dan B. Kita lihat bahwasannya A dan B ini memiliki nilai rata-rata yang sama. Yang berbeda itu adalah nilai dari penyebarannya ya. Kalau penyebaran di nilai A ini, penyebarannya itu lebih besar daripada di nilai yang B. Kalau di B ini data-datanya itu dekat dengan nilai tengah ya. Kalau yang A ini, persebaran datanya itu lebar, dan data-datanya itu posisinya ada yang sangat jauh dari nilai tengahnya. Oke, kemudian kita bandingkan dengan A dan C ya, antara A dengan C. Kita lihat ternyata dia itu memiliki rata-rata yang berbeda. Kita tahunya rata-rata yang berbeda itu gimana? Karena nilai tengahnya ini beda ya posisinya. Nilai C ini memiliki nilai tengah yang lebih besar daripada nilai A. Cuma pada saat kita membandingkan persebarannya atau lebarnya dari kurva ini, terlihat bahwasannya kurva A dan C ini memiliki lebar yang sama. Oke, kemudian di sini kita bandingkan B dan C. B dan C ini memiliki nilai rata-rata yang berbeda, dan ternyata juga dia memiliki standar deviasi atau persebaran data yang berbeda juga. Nah, persebaran data yang C ini lebih besar daripada persebaran data yang berada pada kurva normal B. Oke, nah gimana cara kita menghitung probabilitas dari distribusi normal? Yang perlu kalian ingat itu adalah probabilitas itu adalah area atau luasan di bawah kurva. Misalnya kita tuh pengen mengamati probabilitas dari C dan sampai D ya, atau probabilitas X yang berada di antara C dan D, maka otomatis kita perlu mencari luasan yang berada di antara C dan D ini atau di bawah kurva ini ya. Maka kalau kita gunakan rumus integral, kita tuliskan seperti ini. Integral C sampai D fx dikalikan dengan dx. Gitu. Nah, agar kalian itu nggak sibuk atau nggak kesulitan untuk menghitung terus-menerus ya, integralin angka-angka yang ada di soal-soal itu ya, kalian bisa langsung menggunakan hasil integral itu dari tabel distribusi normal. Nah, di sini adalah cuplikan ya dari tabel distribusi normal. Oke, kalian lihat di sini Z ini berarti adalah huruf yang merepresentasikan tabel normal ya, tabel distribusi normal. Kemudian Z ini di barisnya sini ada nilai 1,8, 1,9, 2,0, 2,1. Nah, ini adalah nilai awalnya ya. Nah, kemudian di sini ada 0,04. Ini berarti depannya ini sebenarnya ada 0,04, 0,05. Gimana cara membacanya? Jadi misalnya saya punya variabel Z 1,86. Berarti 1,86 itu berapa? Berarti kan 1,86 itu kan terdiri antara 1,8 ditambah 0,06. Berarti nilai Z ini memiliki probabilitas sebesar 0,46 atau 46,86%. Oke. Nah, kemudian misalnya saya tuh pengen mencari Z pada saat titik 1,96. Maka kita tinggal cari aja
1,96 itu berarti kita cari perpotongan antara 1,9 dan 0,06. Kita dapatkan nilainya adalah 0,475. Berarti luasan yang ada di bawah kurva ini adalah sebesar 47,5%. Itu ya. Nah, kalau kita menggunakan variabel z di sini, otomatis kita lihat di sini adalah nilai tengahnya tuh kita anggap 0. Jadi nilai z ini berada di antara 0 ya. Jadi z ini bisa z positif. Kalau z positif itu berarti di sebelah kanan dari 0, atau bisa juga z-nya itu negatif, berada di sebelah kiri dari 0. Gitu. Nah, ada juga tabel distribusi normal yang lain ya. Kalau yang lain itu misalnya seperti ini. Nilai dari z ini dihitung dari ujung sini ya, dihitung dari ujung awal ini sampai ke nilai z tersebut. Nah, karena satu area ini ya, dan peluang itu selalu jumlahnya 1, maka nilai yang berada, luasan area yang berada di kurva sebelah kiri dari 0 ini nilainya adalah, porsinya adalah 50%, dan yang sebelah kanan adalah 50%. Sehingga kalau kita jumlahkan ini, maka porsinya adalah 100%, atau peluangnya selalu sama dengan 1. Nah, ada tabel itu di mana nilai z ini dihitung dari nilai yang di awal ini ya, dari ujung sebelah kiri dari kurva. Kalau di contoh sebelumnya, nilai z-nya itu dihitung dari nilai 0. Jadi kalian itu jangan bingung kalau misalnya kalian ketemu kurva seperti ini. Nah, gimana cara kita nyarinya? Kita bisa gunakan ini ya. Kita cari misalnya data 1,96. Berarti z-nya ini 1,9, kemudian kita cari perpotongan dengan 0,06. Ternyata nilainya adalah 0,9750. Nah, nilai ini cukup besar ya jika dibandingkan dengan nilai yang tadi. Kok bisa lebih besar? Karena nilai ini itu mencakup keseluruhan dari area ujung awal sampai ujung akhir. Jadi 0,975 ini, kalau kita pengen tahu berapa peluang antara 0 sampai z atau 0 sampai 1,96, maka nilai ini harus dikurangi dengan 0,5. Karena di sini 0,975 itu adalah titik awal sampai z sini, 0,975 dikurangi dengan titik atau luasan yang sudah penuh ini ya. Yang penuh ini adalah 0,5. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 0,475. Nah, jadi kita harus mengurangkan 0,975 dikurangi 0,5. Gitu. Oke, kemudian misalnya kita disuruh mencari peluang z antara minus 1,26 sampai 1,26. Nah, gimana cara carinya? Nah, seperti yang saya beritahu tadi ya, nilai z ini bisa negatif dan juga bisa positif. Dimana nilai tengahnya ini, mu-nya itu adalah sama dengan 0. Selalu seperti itu ya. Kalau kita gunakan z di sini, maka kalau kita gunakan kurva z di sini ya, maka kita memiliki nilai mu sama dengan 0. Dengan standar deviasinya adalah sama dengan 1. Oke ya. Nah, kita tahu bahwasannya dari tabel itu nilai 1,26 ini nilainya adalah 0,3962. Nah, berapa yang minus 1,26 ini? Ya, berarti kalian tinggal cari aja yang nilai yang berada di tabel minus 1,2 ditambah 0,06. Kita dapatkan 0,3962. Jadi, peluang yang ada di dalam kurva ini adalah penjumlahan antara 0,3962 dan 0,3962. Jadi, nilainya adalah 0,7924. Nah, yang unik di sini, karena distribusi normal itu memiliki kurva yang simetris, jadi nilai yang ada di sini pasti sama dengan nilai yang ada di sini.
Kalau misalnya kita pakai peluang dari angka 1,26 ini, nilainya pasti akan sama dengan peluang pada saat minus 1,26. Itu ya, karena ini nilainya adalah, bentuknya ini adalah simetris. Oke, misalnya kita disuruh mencari peluang dari Z lebih besar dari 1,26. Ini ya, dengan nilai rata-ratanya itu 0 dan standar deviasinya adalah 1. Oke, kita tahu tadi bahwasannya kalau Z kurang dari 1,26, Z kurang dari 1,26 itu berarti Z-nya berada di antara 0 sampai 1,26, itu nilainya adalah 0,3962. Nah, kalau kita pengen tahu Z-nya lebih besar dari 1,26 itu gimana caranya? Maka kita kurangi aja luas total di bawah kurva yang sebelah sini ya, karena nilainya positif, berarti luasan di bawah kurva positif ini itu kurva dengan nilai positif dikurangi dengan ini tadi. Kita tahu bahwasannya di bawah kurva ini nilainya adalah 0,5 atau 50%. Maka 0,5 itu dikurangi dengan 0,3962, maka nilainya adalah ini ya, 0,1038. Itu. Nah, jadi saya tadi kan jelaskan ada dua tabel ya, dua jenis tabel. Kalau tabel yang di sini kita lihat bahwasannya angkanya itu angka dari distribusi, angka dari Z sama dengan sesuatu itu dimulai dari angka 0. Misal kita pengen tahu Z sama dengan 1,26, ya berarti Z 1,26 itu ya dihitung dari 0 sampai 1,26. Itu di tabel yang pertama. Nah, kemungkinan besar yang di tabel kedua itu nilainya bisa aja hasil penjumlahan dari Z di awal sampai di titik tersebut. Kalau di tabel kedua, nilainya itu bisa 0,5 ditambah dengan 0,3962. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya ya. Untuk yang di tabel kedua itu kita lihat bahwasannya kita disuruh mencari nilai 1,26 ya. P lebih besar, P peluang dari Z lebih besar dari 1,26. Di tabel yang lain kita itu melihat bahwasannya tabel ini hanya untuk kasus yang bentuknya seperti ini ya. Jadi kita coba cari 1,26 di sini. 1,26 berarti nilainya adalah 0,8962. Berarti kalau kita lihat gambarnya seperti ini, berarti 0,8962 itu adalah luasan dari Z negatif di sini sampai Z sama dengan 1,26. Nah, kita disuruh mencari berapa peluang sisanya ini. Maka tinggal menggunakan rumus yang sederhana ya. Maka nilai ini didapatkan dengan mengurangi antara 1 dikurangi dengan 0,8962. Kita dapatkan nilainya adalah 0,1038. Seperti itu. Jadi intinya adalah dalam melihat tabel itu kalian harus sesuaikan dulu dengan cara bacanya. Kalau kalian lihat tabel seperti ini ya berarti nilai ini adalah nilai akumulatif ya, nilai dari awal sampai akhir. Kalau yang tabel yang sebelumnya mungkin dari nilai 0 sampai ke Z tertentu gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk kasus berikutnya ya. Misalnya untuk peluang minus 2,78, peluang dari Z yang berada di antara minus 2,78 sampai minus 2 dengan kondisi kurva seperti ini ya. Nah, kita cari dulu nilainya. Minus 2,78 itu ternyata nilainya kalau kita lihat di tabel itu 0,4973. Jadi 0,4973 ini batas luasan yang berada di titik 0 di antara titik minus 2,78 sampai 0 gitu ya. Ini adalah 0,4973. Nah, kemudian kita cari lagi nih, kira-kira untuk peluang dari Z kurang sama dengan 2 itu berapa. Maka kita cari, ternyata nilainya itu adalah 0,4772.
Ya, berarti ini adalah luasan yang berada di antara titik minus 2 sampai titik 0. Nah, kemudian kita tuh disuruh mencari kira-kira berapa sih luasan yang warna ungu ini. Dengan matematika sederhana, kita bisa langsung mengurangi aja antara 0,4973 dikurangi dengan 0,4772. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 0,0201. Itu ya. Oke, kita coba dengan menggunakan tabel yang lain. Tabel yang lain kita tahu datanya ini dihitung keseluruhan ya. Misalnya minus 2,78. Nah, minus 2,78 itu berarti dari titik awal sekali sampai minus 2,78 itu adalah peluangnya adalah 0,0027. Nah, kemudian kita cari peluang yang berada di antara nilai tertentu sampai minus 2 ya. Nah, ternyata peluangnya ini adalah 0,0228. Nah, kita disuruh mencari nilai peluang di antara minus 2,78 sampai minus 2. Dengan cara yang sangat sederhana, maka kita tinggal mengurangi aja nilainya ya. Dengan mengetahui batasnya terlebih dahulu, kita tinggal mengurangi aja. Berarti 0,0228 dikurangi dengan 0,0027, kita dapatkan peluangnya adalah 0,0201 atau 2%. Itu. Oke, selanjutnya. Gimana cara kita untuk mencari Z lebih besar dari minus 2,13? Kalau Z lebih besar dari minus 2,13 itu berarti nilainya itu di antara minus 2,13 sampai nilai Z tertentu. Nah, kalau yang dari tabel itu kita tahu bahwasannya, tabel yang pertama ya, kita tahu bahwasannya minus 2,13 itu adalah memiliki peluang sebesar 0,4834. Nah, kita nggak bisa pakai nilai ini untuk menjawab soal ini ya, soal Z lebih besar dari minus 2,13. Alasannya adalah karena nilai ini itu berada di antara minus 2,13 dan 0. Sementara kita tuh butuh range yang lebih besar dari minus 2,13 sampai nilai tertentu ya, tidak terbatas. Maka untuk mengetahui totalnya kita perlu menjumlahkan 0,4834 ditambah dengan sini, luasan yang di sini, yaitu 0,5. Ini ya. Berarti nilainya itu adalah 0,9834. Oke. Nah, selanjutnya distribusi normal yang tidak standar. Oke ya. Nah, distribusi normal itu selalu ditandai dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, setiap distribusi itu biasanya itu kan selalu membutuhkan tabelnya sendiri ya. Dan otomatis jumlah tabelnya itu cukup besar. Kalau kita paksa untuk menghitung dengan menggunakan kurva distribusi normal yang sesungguhnya. Itu. Oleh karena itu, nah, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Ya, jadi misalnya kita punya angka yang cukup besar ya, dan angka yang cukup besar itu nggak mungkin kita lihat angka itu di tabel, karena nilai di tabel itu sangat ringkas seperti itu, nggak mengakomodir nilai-nilai yang cukup besar, sehingga kita butuhkan adalah, nah seperti ini ya, kita gambarkan kurvanya terlebih dahulu. Kurvanya ini adalah mu dengan nilai rata-rata mu dan standar deviasinya adalah tau. Nah, yang membedakan di sini adalah kita menggunakan variabel x, variabel acak x. Nah, karena x ini jumlahnya kemungkinan untuk besar, maka kita perlu mentransformasikan kurva ini menjadi kurva distribusi normal yang distandarkan. Kenapa kok di sini ada tulisannya standar? Istilahnya itu adalah kita pengen mengubah distribusi normal ke bentuk sesuai dengan data yang ada di tabel. Data yang ada di tabel itu kan data yang sangat standar ya. Oleh karena itu kita butuh konversi
ini, kurva ini ke kurva yang ini. Jadi konversinya itu otomatis kita mengubah variabel X ini menjadi variabel Z. Ini ya. Jadi istilahnya nih saya punya nilai mu untuk data yang sebenarnya ya. Data sebenarnya ini mu-nya itu ada nilainya ya. Misalnya mu-nya sama dengan 100. Kemudian X-nya ini sama dengan 150. Nah, pada saat saya merubah grafik ini menjadi ke bentuk yang standar, otomatis mu-nya ini menjadi nilai mu sama dengan 0 dan X-nya ini berubah menjadi Z. Tapi kita nggak bisa semena-mena kita ubah X 150 menjadi Z sama dengan 150, nggak seperti itu. Jadi untuk mencari tahu nilai Z-nya ini, kalian harus memasukkan angka ke dalam rumus ini, yaitu X dikurangi mu dibagi dengan tau. X-nya itu berapa? Misalnya tadi 150 ya. 150 dikurangi mu tadi 100, berarti 150 dikurangi 100 dibagi dengan standar deviasi mu. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa mengetahui nilai Z. Oke, nah ini ya, misalnya kita punya kurva non-standar normal itu mu sama dengan 5 atau sama dengan 10. Kok bisa sih kita tahu bahwasannya nilai ini nggak standar? Ya, kita tahu karena apa? Karena rata-ratanya ini sama dengan 5. Kalau kurva standar itu rata-ratanya itu adalah sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan seperti ini ya. Jadi nilai X itu berada di antara mu sama dengan 5 sampai 6,2. Nah, nilai ini nggak mungkin ada di dalam tabel. Otomatis kita butuh mencari mengkonversi dari tabel ini dari grafik ini ke grafik yang standar. Oh ya, satu lagi perbedaannya itu adalah standar deviasi ya. Kalau standar deviasinya di distribusi normal yang tidak standar itu nilainya tidak selalu 1 ya. Nah, misalnya ini ya, standar deviasinya itu adalah sama dengan 10. Nah, kita harus mengubah standar deviasinya ini menjadi 1. Gitu ya. Nah, gimana cara kita ngubahnya? Caranya cukup simpel. Jadi kita tinggal masukkan data-data ini ke rumus Z ini ya. Z sama dengan X min mu dibagi dengan tau. X-nya 6,2, mu-nya 5, dan tau-nya adalah 10. Kita dapatkan Z-nya ini adalah 0,12. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai segini, maka kita bisa gambarkan grafik yang standar. Grafik yang standar itu adalah mu-nya sama dengan 0 dan tau-nya atau standar deviasinya sama dengan 1. Kemudian variabelnya ini adalah variabel Z ya, di sumbu X-nya itu. Sehingga langsung kita coba lihat di tabel. Di tabel itu ada nilai 0,0478. Berarti nilainya itu adalah sekitar 4,78%. Untuk itu adalah nilai peluang untuk X di antara 5 dan 6,2. Oke, untuk case yang berikutnya, kurva non-standar dengan mu sama dengan 5 atau sama dengan 10, dan kita disuruh mencari peluang di antara 3,8 sampai 5. Karena mu-nya itu tidak 0 dan tau-nya ini tidak 1, maka kita bisa tahu bahwasanya grafik ini adalah grafik normal yang tidak standar. Sehingga kita perlu mengkonversikan atau mentransformasikan grafik ini ke bentuk standarnya ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini dulu. Z sama dengan X min mu dibagi dengan tau. X-nya itu 3,8, mu-nya adalah minus 5. Itu dibagi dengan 10. Nah, nilainya adalah minus 0,12. Loh, ini kan nilainya minus. Terus gimana cara hitungnya ini? Ya, langsung aja kita berarti mencari ke tabel yang nilainya adalah minus, tabel distribusi normal yang nilai Z-nya itu adalah minus 0,12. Itu ya. Kita dapatkan peluangnya itu adalah 0,0478. Gitu. Oke, berikutnya untuk case peluang 2,9
sampai 7,1. Ya, mu dan tau tidak sesuai dengan standar, maka kita perlu transform. Nah, ini ya. Jadi di sini kan kita punya dua nilai X. Berarti nilai 2,9 dan 7,1 ini harus diubah ke Z-nya masing-masing. Jadi kita perlu menghitung satu-satu ya. Untuk Z yang pertama berarti X yang pertama ini ya 2,9 dikurangi 5 dibagi dengan 10. Nilainya itu adalah minus 0,21. Kemudian untuk Z yang kedua, X min mu dibagi tau, X nya itu 7,1 dikurangi 5, kemudian dibagi 10. Seperti itu. Nah, sehingga pada saat kita mentransformasikan si kurva ini, kita lihat bahwasannya mu nya ini nilainya 0 dan Z nya ini berada di antara minus 0,21 dan juga 0,21. Oke ya. Nah, kemudian kita cari ini di tabel. Nah, di tabel itu biasanya diketahui itu adalah nilainya sisi sini ya, 0,0832. Nah, di sini pastinya juga sama nilainya. Karena apa? Karena simetris sifat dari grafik distribusi normal ini. Sehingga totalnya itu adalah 0,01664. Oke, selanjutnya untuk peluang X lebih besar sama dengan 8. Kita butuh transformasikan terlebih dahulu. Kita masukkan ke rumus Z ya. Tinggal masukkan aja nilai 8 dikurangi 5 dibagi dengan 10. Nah, berarti Z itu nilainya itu adalah 0,3. Berarti sini 0,3. Nah, kita disuruh mencari nilai yang berada di luasan area yang berwarna ungu. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja lihat di tabel ya. Di tabel itu kita dapatkan nilainya adalah P lebih besar, P sama dengan 0,3 itu, maaf ya, P sama dengan 0,3 itu memiliki luasan area 0,1179. Nah, kita disuruh mencari sisanya ini ya. Berarti sisanya itu adalah 0,5 dikurangi dengan 0,1179, yaitu adalah 0,3821. Nah, untuk misalnya untuk tabel yang kedua, tabel yang jenis kedua itu pastinya caranya berbeda ya, karena datanya itu adalah dimulai dari titik awal. Kemungkinan besar nilainya itu adalah 0,5 ditambah 0,1179. Berarti ada sekitar 0,6179. Itu luasan area dari titik awal sampai titik 0,3. Nah, kita itu disuruh mencari sisanya. Berarti gimana cara mencari sisanya? Kenapa kok kita mencari sisanya? Karena di sini nih ya, X lebih besar sama dengan 8 ya. Berarti nilainya harus lebih besar dari 0,3. Nah, kalau dengan menggunakan tabel yang kedua itu, maka kita tinggal mengurangi antara 1 dikurangi dengan 0,6179. Kita dapatkan nilai ini. Oke, selanjutnya untuk data X lebih besar dari 7,1 dan kurang dari 8. Ya, kita gambarkan dulu di kurva distribusi normal, kemudian kita transformasi ya. Nah, ini ternyata dengan menggunakan rumus Z kita dapatkan nilainya itu berada di antara 0,21 sampai 0,3. Nah, kita disuruh mencari daerah yang berada di luasan ini ya. Oke, untuk luasan yang pertama kita mencari luasan 0,21. Nah, 0,21 ini luasan areanya itu adalah 0,0832 ini ya. Nah, sementara itu untuk luasan di bawah kurva 0,3 itu nilainya itu adalah 11,79. Nah, kita disuruh mencari ini luasan yang warna ungu. Gimana caranya? Berarti kita tinggal mengurangi aja. Oke ya, ini ada contoh soal yang bagus. Misalnya kalian tuh bekerja di Departemen Quality Control untuk General Electric ya. Nah, lifetime dari lampu
ini ya, lampu ini tuh mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 2000 jam dan standar deviasinya itu adalah 200 jam. Nah, berapa sih probabilitas dimana lampu tersebut itu bisa bertahan di antara 2000 sampai 2400 jam, atau yang B ini kurang dari, berapa peluang dari kejadian kurang dari 1470 jam. Oke ya, dari angka-angka ini kita lihat bahwasannya nilainya itu sangat besar, dan kita nggak mungkin menghitung nilai ini dengan melihat di tabel, dengan melihat langsung di tabel dari nilai-nilai ini nggak mungkin. Sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah mentransformasikan angka-angka ini ke bentuk distribusi normalnya. Ini ya. Nah, kita ubah dulu, kita masukkan nilai Z-nya. Z-nya itu ada ini ya, 2400 dikurangi dengan 2000 dibagi dengan 200. Z-nya itu adalah 2 untuk yang kasus 2400. Nah, untuk kasus yang satunya, Z dari 2000 nilainya itu adalah 0. Kenapa kok bisa 0? Karena 2000 dikurangi 2000 dibagi 200. 0 dibagi 200 adalah 0. Jadi ini ya, kalau mu sama dengan 2000 ini diwakili oleh mu sama dengan 0, kemudian mu sama dengan X sama dengan 2400 itu diwakili di sini dengan menggunakan Z sama dengan 2. Oke, jadi kita disuruh mencari peluang di antara nilai ini ya. Oke, jadi ini nilainya 0,4772. Jadi peluangnya itu adalah sekitar 47,72% pola yang bertahan di antara 2000 sampai 2400 jam. Oke, selanjutnya untuk X kurang dari 1470 itu berarti gimana? Kita tahu bahwasannya nilainya ini enggak standar ya, jadi otomatis kita harus mentransformasikan. Nah, menjadi seperti ini. Kita masukkan rumus Z-nya, kemudian kita dapatkan minus 2,65. Nah, minus 2,65 itu posisinya di mana? Posisinya itu adalah di sini. Oke ya, untuk tabel yang pertama nilainya mulai dari 0 ya. Jadi pada saat kalian mendapatkan mencari nilai minus 2,65, maka kalian dapatkan peluang dari titik 0 sampai ke titik minus 2,65. Nah, kita dapatkan luasan areanya itu adalah 0,4960. Nah, padahal itu sebenarnya kita disuruh mencari nilai yang kurang dari minus 2,65. Nah, gimana cara nyari luasannya ini? Ya tinggal kita kurangkan aja antara 0,5 dikurangi 0,49. Nah, itu didapatkan nilainya. Seperti itu. Selanjutnya, mencari nilai Z untuk probabilitas yang diketahui. Berapakah nilai Z jika peluang dari Z tersebut itu adalah 0,1217. Nah, cara nyarinya gimana? Ya otomatis kita menggunakan cara yang dibalik ya. Kita harus cari dulu data di sini di tabelnya ini yang memiliki nilai 0,1217. Kita dapatkan di sini bahwasannya 0,1217 itu merupakan hasil perpotongan antara 0,3 dan 0,01. Berarti nilai Z ini, nilai peluang ini, peluang 0,1217 itu adalah nilai dari Z 0,31. Oke ya. Nah, ini ilustrasinya sama seperti yang tadi ya. Kalau yang awal tadi itu kita berusaha untuk mengkonversi atau mentransformasi dari yang nggak normal, dari yang tidak standar ini menjadi yang lebih standar ya. Itu di awal itu berarti caranya dari nilai 8,1 ini itu kita masukkan ke rumus Z ya, kita dapatkan 0,5
Nah, kemudian pada saat kita sudah tahu nilai 0,1217 misalnya itu ya, di awal tuh kita sudah tahu peluangnya tapi kita nggak tahu itu pada Z berapa. Nah, itu berarti kalian harus mencari nilai Z itu dari tabel itu. Oke. Nah, berarti untuk kalau misalnya kita sudah tahu nilainya 0,31, kita misalnya penasaran lagi nih. Nah, berarti 0,31 pada nilai Z itu merepresentasikan berapa nilai X? Ya, kita gunakan rumus ini ya. X sama dengan mu ditambah Z dikalikan dengan tau. Ini rumus apa sih, kok kayaknya bentuknya baru? Nah, jadi rumus ini tuh sebenarnya bukan bentuk baru ya. Ini rumus otak-atik aja. Jadi yang tadi itu kan kita tahu bahwasannya rumus Z itu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan tau. Nah, ini tinggal dibalik aja. Gimana caranya kita kalau kita menggunakan atau kalau kita tuh mencari nilai variabel dari X gitu ya. Oke, di sini saya ada dua latihan yang perlu kalian kerjakan ya. Untuk soal yang pertama, PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Oke, untuk soal yang kedua, PT Work Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi lampu bohlam yang diprediksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT Work Electric itu pengen tahu probabilitas bahwa bohlam lampunya itu bisa bertahan pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Nah, dari dua soal ini, datanya itu adalah data yang kontinu ya. Dan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan distribusi normal. Oke, jadi tugas untuk hari ini adalah kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu tugas hari ini, kalian kumpulkan ya bersama dengan resum. Kemudian yang nomor 2 ini tugas untuk dikumpulkan pada minggu depan. Oke, sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.